Nama saya Gerald Peter Untu Thomas. Saya berasal dari DPC Kota Mobagu. Jabatan saya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Mobagu. Saya ikut karena diiming-imingi ini uang besar 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya, yaitu 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta. Kami berontak karena tidak sesuai harapan. Tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang 5 juta oleh Bapak M. Nasarudin. Saya tidak terima sama sekali karena saya sudah berkorban. Saya sudah melawan ketua DPC saya, sehingga dipanggil dan ditambah uang 5 juta. Total kita dapat uang 10 juta. Ya, saya ingin langsung meminta konfirmasi, klarifikasi dari Anda, Bang Darmizal. Jadi memang bagi-bagi uangkah di KLB kemarin? Begini, mendatangkan kader yang datang, selama ini mereka dalam kesulitan keuangan, kalau kami ringankan bebannya, apa salah? Seperti yang dibilang tadi, 5 juta. Kalau merasa kurang, ya ditambah jika kasnya ada. Tapi yang penting begini, Nan. KLB ini memunculkan memang rasa takut. Belum selesai, Bang Darmizal. Jadi uang itu uang transport atau uang yang dijanjikan supaya mau datang dan mau datang KLB dan menyetujui berbagai agenda KLB. Itu sudah klasik dan kuno kalau itu dibahas terus-menerus. Waktu kongres-kongres lain juga gitu. Waktu kongresnya SBY di Surabaya itu juga terjadi dan saya aktornya. Oh, ini aktornya terus-terusan berarti. Yang ini juga aktor terus. Waktu SBY Surabaya itu kan karena dia ingkar janji tidak akan lagi maju di kongres tahun 2015 dan itu sampaikan waktu KLB-nya Anas. Gitu loh. Dan itu bukan money politik. Bagaimana money politik? Kita membantu kader yang datang ketika mereka kesulitan untuk pulang. Oke, kalau argumennya seperti itu, Bang Hinca? Sebentar dulu, jangan potong dulu. Jadi kongres ini memang hal yang menakutkan. Menakutkannya, kami takut partai ini hancur karena trennya memang begitu. Tapi bagi kelompok yang kalah, yang sudah didemisionerkan oleh kongres, takut kemapanan, kenikmatan hidupnya sebagai pengelola partai hilang. Nah itu dibuktikan nanti di pengadilan seperti yang dibilang Hinca tadi. Mbak Nana, ini kalau terus-menerus dibilang partai turun, 2 bulan, 3 bulan terakhir surveinya Demokrat, itu 3 besar ke atas. Jadi Bung Darmizal, seluruh argumentasi Anda kita tolak, itu hasil survei. Sekarang kalau Anda nanti mau lihat kesaksian-kesaksian tentang money politik itu, ini nggak hanya satu, banyak. Jadi bukan untuk uang ongkos pulang, memang karena dijanjikan 100 juta itu. Karena itulah kami dari awal bilang, Demokrat not for sale. Jangan kau perjualbelikan dengan orang luar dari partai ini. Itu yang kita marah. Kalau ada yang kurang baik di dalam rumah, kita bicara baik-baik. Kenapa Anda bawa orang dari luar? Orang dari luar maksud Anda? KSP Muldoko. Kan dari awal kami kan sudah kasih tahu konferensi pers itu. Kami dianggap, ini baperan. Sekarang terbukti. Dia bilang saya nggak akan terlibat, nggak ikut tahu menau. Tiba-tiba ikut. Padahal kalau main bola, jangankan daftar pemain, daftar cadangan pun tidak. Tiba-tiba ambil piala. Bagaimana itu? Itu persoalan kita etikanya. Karena itu saya di Dewan Kehormatan kepada teman-teman saya katakan, ini telah mengancam kehormatan dan kedaulatan partai. Nah, apa hukumnya? Di mana-mana ada hukum organisasi. Oke. Karena itu kita katakan, ya kita tolak semua yang disampaikan oleh Bung Darmizal. Tadi Anda katakan kader eksternal yang jelas KLB Partai Demokrat teman-teman memang memunculkan sejumlah drama. Salah satunya isu apakah memang ada lobby-lobby pihak eksternal untuk mendukung KLB. Dan salah satu nama yang sempat mengaku didekati di lobi untuk terlibat dalam KLB Partai Demokrat adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Saya sudah terhubung dengan Pak Gatot. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Waalaikumsalam, Pak Gatot, saya mau langsung to the point. Jadi siapa yang menawarkan Anda untuk terlibat dan kemudian sampai sejauh menjadi calon ketua umum Partai Demokrat? Mohon maaf, Mbak Nana, sekali lagi saya harus merahasiakan nama ini karena diminta oleh yang bersangkutan juga pada saat menyampaikan kepada saya. Jadi itu janji saya.
Begitu, Mbak Nana. Tapi orang ini jelas kader Partai Demokrat yang memang menawarkan. Kok berani-beraninya nawarin Panglima TNI jadi calon ketua? Orang ini adalah yang ikut sama-sama membangun Partai Demokrat, kemudian bersama-sama membantu Pak SBY. Pada saat akhir jabatan Pak SBY, beliau lapor kepada Pak SBY bahwa saya akan keluar dari partai, sudah cukup pengabdian saya dan saya mengabdi dari luar. Nah, ketika ada informasi tentang KLB, datang kepada saya. Kemudian sampaikan, coba dalamin lagi. Ketika AHY menyampaikan akan ada kudeta, besoknya beliau datang lagi kepada saya. Menyampaikan bahwa ini sudah pasti akan terjadi dan tidak bisa ditolong lagi. Maka tolong Pak Gatot ikut KLB. Lalu saya tanya, bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah mosi tidak percaya atau menurunkan AHY. Kemudian baru diadakan pemilihan. Saya jamin Pak Gatot pasti menang. Saya sampaikan bahwa saya harus menurunkan AHY. Ini sesuatu yang moralitas dan etika saya tidak bisa. Karena saya dari Brigjen, Majen zamannya Pak SBY, kemudian bintang 3 sampai dengan jabatan Pangkostrat, itu zamannya Pak SBY, kemudian saya pun kasat sama juga begitu. Pak Gatot, ketika itu Anda sudah moral dengar, dan etika saya tidak mungkin. ketika itu apakah disampaikan bahwa selain mendekati Pak Gatot juga ada mendekati juga mantan Panglima TNI yang lain, Pak Muldoko? Anda sudah mendengar nama Muldoko juga disebut tidak? Sudah mendengar. Dan orang tersebut bahkan sudah bertemu dengan Pak Muldoko, orang tersebut. Dan ketika itu memang Pak Gatot memang langsung menolak begitu, dan kemudian apakah terkejut ketika melihat situasi perkembangan yang kemudian akhirnya Pak Muldoko yang menjadi ketua sekarang? Sama sekali saya tidak terkejut. Karena saya sudah diskusi sama beliau tersebut dan semua apa yang disampaikan itu persis terjadi. Makanya pada saat saya diwawancara oleh Bang Fajar, itu kan belum terjadi. Saya sampaikan seperti itu. Baik. Saya ingin Bang Darmizal menanggapi. Apakah jadi Anda dan teman-teman mendekati banyak pihak eksternal begitu, Pak Gatot didekati, tapi kemudian yang nyantol Pak Muldoko? Saya hanya tertawa. Yang pertama Pak Gatot tidak menyebutkan siapa orangnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu multitafsir juga ya. Namun apa yang disampaikan Pak Gatot ini agak berbeda dengan perilaku SBY. Pak Gatot merasa sungkan ketika dia seolah-olah pangkatnya dibantu oleh SBY untuk naik-naik. Kalau itu menjadi acuan kita, seperti yang dibilang oleh kader kami kemarin, alangkah seperti apa tangisnya Bu Megawati tahun 2004. Ketika orang yang digadang-gadang oleh beliau dan menjadi Menko Polhukam ditanya di dalam sidang ini, apakah ada di antara kalian yang mau maju sebagai calon presiden 2004? Siapa yang jawab tidak? Bukan rahasia lagi. Dan ketika ditanya oleh Tempo, benar kan? SBY menyatakan, saya tidak terlibat pendirian Partai Demokrat. Sekarang dia menyatakan sebagai pendiri. Itu apakah kemunafikan atau khianat yang terjadi? Pak Gatot mungkin sudah benar. Tapi yang dilakukan 2004, ketika ditanya terang-terangan tidak, malah menyatakan iya, sekarang mengakui partai sebagai pemiliknya. Oke, Bang Itu sedih loh. Bang Darmizal, tapi apakah ya Anda mengakui memang ada manuver yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman untuk mendekati pihak-pihak eksternal untuk mengambil alih Partai Demokrat? Itu yang benar. Ya, Anda mengakui ada manuver Itu yang benar. Anda mendekati pihak eksternal? Kami, kader-kader Partai Demokrat, bahkan semua hampir yang dipecat itu tadi, berdatangan minta kesediaan Pak Muldoko. Sampai tanggal 4 malam Maret 2021, Pak Muldoko masih belum well informed. Tanggal 5 ketika selesai sholat Jumat, baru beliau merasakan ini adalah satu amanah yang mesti saya jawab. Itu kira-kira. Dan itu pasti bukan kira-kira. Jadi bagaimana Anda melihatnya ya, mendekati Pak Gatot, kemudian mendekati Pak Muldoko? Pertama-tama saya agak kaget juga Bung Darmizal ini lupa kacang akan kulitnya memojokkan Pak SBY begitu rupa. Tapi ya sudahlah, kita maafkan saja. Kalau dia mendekati orang luar tadi,
itulah yang aku sebut. Kalau Anda merasa rumah ini ada yang kurang, mengapa membawa-bawa orang luar? Datanglah di rumah kita baik-baik. Ini nggak pernah datang, tidak pernah bicara. Bahkan waktu kemarin Pilpres dia tinggalkan juga. Sekarang balik lagi, ada yang sudah keluar, datang lagi ngaku-ngaku. Jadi ada soal yang paling besar di sini adalah soal demokrasi kita yang kita bangun ini menjadi terancam karena pihak luar itu. Jadi berbeda kalau selalu dikatakan, misalnya Pak Mahfud juga bilang bahwa, oh ini dulu juga begitu. Beda, kalau dulu itu internal. Kalau ini ada unsur eksternalnya. Itulah kenapa kami lawan mati-matian. Begitu kami kasih konferensi pers waktu itu, semua bilang baper, baper, baper. Nyatanya, faktanya itu yang terjadi. Nah, kalau begitu caranya, saya kira melanggar etika, melanggar moral kita berdemokrasi. Itu soal kita. Karena itu, Bung Darmizal, tidak usahlah memojok-mojokkan, membusuk-busukkan Pak SBY seperti itu. Kalau memang Anda menemukan sesuatu cara yang terbaik Anda lakukan baik-baik. Jangan caranya membawa dari luar tadi. Apa kata kader-kader kita kalau begini caranya? Oke, begitu. Saya ingin lempar ke Pak Gatot sebelum saya break lagi. Pak Gatot, jadi kalau menurut Anda, penilaian Anda, konflik yang terjadi di Demokrat ini karena Anda sejak awal tadi Anda katakan pernah didekati dan sebagainya. Jadi perspektif Anda melihat konflik ini seperti apa? Begini, dalam menanggapi masalah KLB Partai Demokrat yang kita tahu juga bersama-sama melibatkan mantan Panglima TNI, saya lebih ingin berbicara ke depan, mengajak siapapun mantan prajurit TNI yang ingin melanjutkan pengabdian melalui bidang politik, mari bersama-sama kita landasinya dengan etika dan kehormatan prajurit. Etika politik yang berkepribadian. Menurut Anda Pak Muldoko melanggar itu, Pak Gatot? Saya sampaikan dulu lebih lanjut. Seperti yang dicontohkan oleh para senior-senior kami. Di masa lalu, mereka contohnya di Golkar. Ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo. Ketika perselisihan, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tapi mereka mendirikan partai. Pak Wiranto mendirikan partai Hanura. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Gerindra. Bahkan anak tentara, anak ABRI, pendiri FKPI, Bang Surya Paloh, anaknya seorang polisi, mendirikan Nasional Demokrat, Nasdem. Kemudian senior-senior lainnya lagi. Ini yang harus sama-sama perlu saya sampaikan, bahwa dalam melaksanakan kompetisi, hendaknya tetap mengedepankan kesatria, beretika, dan bermoral. Sehingga melahirkan politik yang benar-benar dihormati. Baik. Mengapa demikian? Karena, seperti yang saya sampaikan, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan apabila saya ikut dengan cara yang tidak terhormat. Baik. Tidak pernah sedetik pun saya menjadi anggota Demokrat. Kemudian saya melakukan hal yang seperti ini. Bagaimana pertanggungjawaban saya kepada istri, anak, cucu, dan mantan prajurit-prajurit saya dan keluarganya. Baik, Pak Gatot. Memalukannya itu. Terima kasih Pak Gatot sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan break. Setelah ini saya akan tanyakan soal tadi. Apakah memang, Bang Ruhut, saya tahu Anda dekat dengan Pak Muldoko. Tadi kita dengarkan ada tudingan Pak Muldoko melanggar etika, tidak menjaga kehormatan, dan sebagainya. Saya ingin minta pendapat Anda soal itu. Setelah pariwara, apakah betul KSP Muldoko melanggar etika ketika menerima permintaan untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat? Setelah pariwara, kita akan bahas soal itu.